Selamat pagi, perkenalkan saya Imadi Surya Video Wirananda dengan NIM 1902611167, dokter muda anestesi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 8 sampai 21 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kedokteran perioperatif bagian pasca operatif, yaitu pemulihan dan manajemen pasca operasi. Untuk periode pasca operasi, terdiri dari unit perawatan pasca anestesia, itu dari desain, peralatan, dan tenaga ahli. Dan yang kedua, manajemen pasca anestesia, yaitu pemantauan serta kriteria dari discharge. Unit pemulihan pasca anestesia disebut juga ruang pemulihan atau recovery room. Ruang pulih hendaknya memiliki desain yang khusus dengan peralatan yang memadai dan tenaga ahli di bidangnya. Untuk desain ruang pulih, lokasinya berada di sentral di instalasi bedah, lalu berdekatan dengan instalasi radiologi, laboratorium, dan fasilitas rawat intensif. Dan bangsal yang terbuka untuk memungkinkan observasi pasien secara simultan. Lalu, peralatan ruang pulih, tiap bed hendaknya dilengkapi dengan monitor saturasi oksigen, EKG, dan NIBP, serta tersedia keperluan monitoring invasif seperti kateter arteri, vena sentral, atau TIK. Untuk peralatan di ruang pulih, memiliki peralatan bantuan hidup dasar dan lanjutan, termasuk adanya peralatan manajemen RW, alat defibrilasi dengan kemampuan pacing, dan troli emergensi dengan obat-obatan serta sering pump. Untuk petugas ruang pulih, petugas di ruang pulih terdiri dari perawat yang terlatih dalam perawatan pasca anestesi dengan keahlian di manajemen jalan nafas dan bantuan hidup lanjutan, serta permasalahan bedah seperti perawatan luka, drainase, dan perdarahan post-op. Pasien di ruang pulih berada di bawah tanggung jawab anestesiologis. Untuk manajemen pasca anestesia, masa pemulihan pasca anestesia merupakan fase kritis yang berpotensi mengancam nyawa pasien. Sehingga dilakukan pemantauan hendaknya tetap dilakukan meski obat telah dihentikan. Untuk serah terima di ruang pulih meliputi identitas pasien, status fisik pasien pra-anestesia, lalu prosedur pembedahan, jenis atau teknik anestesia yang diberikan, lalu perjalanan selama anestesia atau pembedahan, perawatan terapi yang relevan termasuk alergi, serta antisipasi permasalahan. Untuk pemantauan di ruang pulih, dilakukan evaluasi luka operasi, itu penilaian skor Aldrete saat masuk menit ke-5, ke-10, dan seterusnya, hingga nilai optimal didapatkan 10. Dan pemantauan serta penanganan masalah pasca operasi. Untuk skor Aldrete yang dievaluasi atau yang dinilai, itu adanya aktivitas, respirasi, sirkulasi, kesadaran, serta saturasi oksigen. Di mana untuk skor 2 pada activity didapatkan pasien dapat menggerakkan seluruh ekstremitas. Lalu pada ekspirasi pasien dapat bernapas dengan bebas, dengan normal tanpa adanya batuk. Untuk sirkulasi didapatkan blood pressure kurang lebih 20. Lalu untuk kesadaran pasien sadar penuh dengan saturasi oksigen lebih dari 92% on room air. Untuk skor Aldrete mendapatkan nilai 1, pada activity pasien hanya dapat menggerakkan 2 ekstremitas,
Lalu pada respirasi terjadi dyspnea atau shallow breathing. Untuk sirkulasi kurang lebih 20-50. Lalu untuk kesadaran, pasien sadar jika dibangunkan atau dipanggil dengan saturasi oksigen lebih dari 90% dengan suplai oksigen O2. Lalu untuk skor 0, pasien tidak dapat menggerakkan ekstremitas. Lalu untuk respirasi terjadi apnik. Lalu blood pressure kurang lebih dari 50. Untuk kesadaran tidak merespon. Lalu untuk saturasi oksigen dengan pemberian O2, suplai O2 di bawah 92%. Lalu bisa juga dievaluasi dengan skor Bromage, yaitu untuk yang komplit, pasien tidak dapat menggerakkan baik itu kaki ataupun lutut. Untuk kategori the grade almost complete, itu pasien hanya dapat menggerakkan kakinya saja. Yang parsial, pasien hanya dapat menggerakkan lututnya saja. Yang non, pasien dapat melakukan fleksi yang full pada kaki dan lutut. Untuk permasalahan di ruang pulih, bisa terjadi adanya gelisah, gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskuler, gangguan fungsi ginjal, mual muntah, menggigil, dan nyeri. Untuk gelisah bisa disebabkan oleh karena adanya hipoksia, kurangnya oksigen, bisa juga terjadi akibat adanya asidosis, buli-buli penuh, kesakitan, serta efek samping ketamin. Lalu kita singkirkan penyebabnya dan berikan penenang. Biasanya untuk penenang yang diberikan yaitu midazolam. Untuk gangguan pernafasan, ada obstruksi jalan nafas oleh karena adanya sumbatan lidah pada ofaring, bisa juga disebabkan spasme laring, lendir dan air liur, bekuan darah, ataupun muntahan. Lalu kita identifikasi penyebabnya serta lakukan tindakan sesuai penyebab. Juga terjadi gangguan pernapasan pada depresi pernapasan oleh karena efek samping dari obat narkotik, efek sisa obat belum otot, gangguan keseimbangan elektrolit. Lalu segera berikan bantuan nafas dan identifikasi penyebab dan lakukan tindakan sesuai penyebab. Untuk gangguan kardiovaskuler bisa terjadi hipertensi oleh karena nyeri pasca bedah dan iritasi PET, bisa terjadi akibat kelebihan infus, bisa terjadi akibat buli-buli penuh, ataupun hipoksia, hiperkapni, dan asidosis. Setelah itu, kita identifikasi penyebabnya, kira-kira yang mana, lalu kita lakukan tindakan sesuai penyebab. Lalu untuk hipotensi, bisa disebabkan oleh terjadinya hipovolemia, itu terjadinya adanya perdarahan atau infus yang kurang, atau poliuri, ataupun sekwesterasisasi cairan. Lalu bisa disebabkan juga oleh adanya kontraktilitas atau jantungnya menurun, serta terjadinya vasodilatasi. Setelah itu, telah mengetahui dari penyebabnya, kita lakukan tindakan sesuai penyebab. Untuk gangguan kardiovaskulernya, dari gangguan irama, bisa disebabkan oleh karena gangguan keseimbangan elektrolit, baik itu hipo atau hiperkalemia. Bisa juga disebabkan oleh adanya asidosis atau alkalosis. Selanjutnya bisa disebabkan oleh hipoksia ataupun hiperkapnia. Atau juga bisa disebabkan oleh terjadinya
penyakit primer jantung. Lalu kita identifikasi penyebabnya dan lakukan tindakan sesuai penyebab. Untuk gangguan fungsi ginjal bisa disebabkan oleh karena masalah prerenal, pada hipovolemik atau shock, ataupun pada masalah pada ginjal dan masalah postrenal, retensi urin. Lalu identifikasi penyebabnya serta lakukan tindakan sesuai penyebab. Dan bisa dilakukan hemodialisis jika diperlukan. Nah, untuk mual muntah bisa disebabkan oleh karena pemakaian opioid, bisa disebabkan juga oleh bedah intraabdomen, serta hipotensi pada analgesia yang regional. Nah, untuk risiko pada pasien yang belum sadar, dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas akibat terjadinya muntahan pasien. Lalu, pada aspirasi asam lambung terjadi sindrom Mendelssohn. Untuk pilihan antiemetiknya, bisa diberikan dehydrobenspiridol ataupun ondansetron. Lalu apabila terjadi aspirasi asam lambung, bisa dilakukan intubasi trakeasito, berikan nafas buatan, cuci bronkus, dan terapi lain sesuai indikasi. Lalu dari menggigil, bisa disebabkan oleh karena terjadinya hipotermia, karena efek obat bius atau kehilangan panas tubuh. Ataupun hipertermia, karena efek obat bius, inhalasi, atau suksinil koldin. Untuk hipotermi bisa diberikan pada pasien, diberikan selimut dan betadine. Nah, sedangkan pada pasien hipertermi bisa didinginkan pasien. Untuk nyeri pasca bedah, nyeri akut non-insentif karena trauma bedah, bisa juga disebabkan oleh respon hormonal bifasik, yaitu penurunan hormon anabolik atau insulin, ataupun peningkatan hormon katabolik. Contohnya katekolamin, steroid, glukagon, dan tirosin, dan mengganggu fungsi organ vital. Untuk terapi dari nyeri pasca bedah, bisa diberikan preemptif dengan premedikasi selama anestesia atau analgesia, berikan suplemen opioid intratrakeal atau diberikan melalui epidural. Pelihara dengan opioid atau NSAID yang bisa diberikan melalui intramuskular pada otot atau bolus intravena ataupun drip. Untuk kriteria pengeluaran dari pasien pada ruang pulih atau recovery room itu berdasarkan jika pasien sudah memenuhi dari skor Aldrete itu 9/10. Pasien dapat dikeluarkan dari ruang pulih. Selanjutnya, tidak ada perdarahan dari luka operasi. Dengan cara kita evaluasi apakah masih terjadi luka-luka operasi yang masih mengalami perdarahan. Yaitu setelah 30 menit pemberian opiat terakhir, selanjutnya tidak ada penyulit yang mengancam pada pasien, serta tidak memerlukan tindakan ataupun terapi khusus. Untuk pemulihan pasca anestesia, beberapa faktor yang dapat mempercepat pemulihan yaitu adanya informasi prabedah, pengurangan stres, penanggulangan nyeri, mobilisasi atau latihan, nutrisi enteral yang baik,
serta dukungan faktor pertumbuhan. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang pasca operasi. Terima kasih.